Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya baru beres menginstal Linux Mint 20.3. Ini difungsikan untuk server Simpesansa. Ini desktopnya XFCE. Kenapa pilih XFCE? Karena memang ringan gitu ya. Ini cocok untuk Anda yang belum familiar dengan versi Linux server seperti Ubuntu server atau Rocky Linux. Ini ada desktopnya jadi lebih mudah. Oke, ini baru beres misal. Kita lakukan update dulu. Kita klik. Nah, kita buka menu update manager. Kita lakukan update dulu. Oke. Nah, itu ya. Ini ditawarin apakah switch ke local mirror. Kita coba yes. Masukin password pada saat misalnya pinnya, password usernya. Nah, ini mau dirubah kemana nih? Main package nya base. Oke, coba ya. Kalau bisa dirubah, nanti bisa milih lokalnya kemana nih. Oke, ini sudah terbuka. Tadi berarti nyari mirror dulu. Pilih mirror yang paling dekat nih. Ini ada coba ya. Coba internet saya connect. Jadi pastikan komputernya connect ke internet. Oke, bentar saya perbaiki dulu masih internetnya. Oke, ini sudah connect. Oke, saya coba lagi. Nah, coba nah ini kan muncul ya. ITS. Saya lihat speednya tinggi sih mesinnya. Oke, coba yang atas aja apply. Terus ininya, nah, mau di mana nih? Kalau di Indonesia ya. Disable. Oh, kencang di atas. Pilih yang lebih. Oke. Nah, sip. Jadi Linux Mint 20.3 itu masih turun Ubuntu 20 ya, 20.04.05 kalau nggak salah. Oke. Nah, ini udah beres. Oke, coba apply the update. Kita lakukan update. Oh, sorry, password salah. Kita lihat. Oke, install update. Oh, ternyata cuma update kernel aja nih.
Oke, ini membutuhkan waktu 4 menit ya, kita tunggu aja. Nah, ini sedang diinstal updateannya, lumayan sih butuh waktu 5 menitan ya. Oke, ini tunggu beres. Oke, kita lihat. Kita lihat sampai mana. Oke, ini setting untuk bootingnya dulu nih, karena memang saya kanal baru. Oke. Oh, ini harus reboot ya. Oke, nah, nanti adalah langsung reboot aja. Langsung ini apa sih namanya? Mulai lagi install. Oke. Ini setelah itu langkahnya adalah saya mau install browser dulu. Namanya Chrome, sudo apt install Chromium browser. Ini tujuannya buat nanti Billy kan buka browser, kalau pakai itu apa sih namanya, pakai Chrome itu langsung nyetingnya sekali buat printernya, kita nggak usah nyeting lagi gitu ya. Oke, kalau misalkan ini cuma buat server aja, Nabi ya tidak usah menginstal browsernya, silahkan aja, karena memang ini cuma dibuat difungsikan buat server, tidak buat klien. Berhubung nanti ini saya buat demo juga, berarti saya install browser juga di sini. Dua menit ya, 2 menit kita tunggu. Oke, ini sudah beres. Kita lihat di sini sudah terinstall atau belum. Nah, oke, sudah terinstall. Oke, sekarang kita menginstal Apache-nya dengan perintah sudo apt install apache 2. Oke, ini adalah web server yang kita gunakan nanti ini buat naruh web app-nya. Nah, oke, udah beres. Sekarang kita install MariaDB. Sudo apt install MariaDB strip server. Yes. Oke. Nah, oke, sudah itu kita install PHP
PHP 7 kalau nggak salah ya. Oh, PHP doang berarti. Oke, ini saya PHP 74 berarti. Yes. Oke. Oke, sekarang insert PHP MyAdmin. PHP MyAdmin itu adalah untuk manajemen database-nya. Oke, ini pilih Apache 2 dengan tanda apa sih, dengan tekan spasi di keyboard, lalu oke. Yes, masukin password untuk PHP MyAdmin-nya. Silahkan bebas. Oke, sip. Nah, sekarang kita buat Apache MariaDB itu jalan saat membuat restart. Perintahnya adalah sudo systemctl enable Apache 2, enter. Sudo systemctl enable MySQL. Oke, sekarang kita jalankan Apache 2 nya dengan perintah sudo systemctl start Apache 2 sudo systemctl start MySQL. Oke, ini MySQL defaultnya itu dia belum ada passwordnya. Oke, kita harus ngeset passwordnya dengan perintah sudo MySQL strip secure strip installation. Nah, oke, enter current password turut. Ini kan belum ada password, kita tekan enter aja. Masukin passwordnya, set root password kita ketik ya, yes. Masukin passwordnya, silahkan bebas, Anda harus ingat aja passwordnya. Nah, remove anonymous user, yes. Disable root login remote, yes. Remove test database, yes. Reload preferred table now, yes. Oke, kita pakai perintah sudo, kita coba login MySQL strip u root strip v. Nah, masukkan passwordnya dulu, password. Nah, kan masuk ya. Oke, setelah ini kita buat database-nya. Buat database-nya perintah dengan create database sik titik koma. Nah, sudah dibuat. Oke, tinggal exit. Kalau sudah dibuat seperti ini, berarti kita tinggal download Hansa HMS Linux gitu ya. Di situ nanti ada database, ada buat ini juga, buat folder apa sih namanya, buat klien juga. Oke, downloadnya di mana? Silahkan buka browsernya, diketik aja di sini GitHub CPS Hansa. Oke, yang ini. Nah, di sini ini update-nya baru 14 jam yang lalu. 14 jam yang lalu tanggal 9 Januari. Berarti ini nanti kita pakai versi 9 Januari ya. Oke, di sini. Oke, terus ini carry-nya tanpa password aja. Oke, software CMS Hansa, terus pilih Hansa HMS Linux. Nah, oke, kita download aja satu folder ini. Oke, ini ditunggu beres, dia dibikin zip, nanti kita download ke komputer. Oke, kita biasa pause dulu ya. Oke, ini dia langsung download ya di sini. Tuh, sudah 10 menit. Oke, ini sudah beres downloadannya. Oke, tes. Oke, sudah beres. Saya ekstrak dulu. Oke, saya ekstrak, lalu saya taruh di
home di sini. Oke, hasil ekstrakannya. Dari sini kita masuk ke foldernya, ke folder Hansa HMS Linux. Klik kanan, open in terminal. Oke, kita login ke MySQL nya. sudo mysql strip view root strip v, masukin passwordnya. Oke, use sik.open. Nah, lalu ini kan kita udah masuk ke folder ini Hansa HMS Linux. Kita mau mengimpor SIG-SQL yang ini pakai perintahnya search sik.sql. Nah, kan kayak seperti ini. Nah, sambil nunggu kita masukin web app-nya ke Apache. Nah, di mana Apache? Di sini, di par www html, masuk sini. Oke, masukin passwordnya. Oke, di sini paste ya. Sip, kita atur config-nya sesuai nama database-nya. Di sini localhost root, tadi itu kan passwordnya saya kasih passwordnya di login. Ya, silakan di save. Lalu selain itu kita masukin juga yang e-pasien. Coba di sini ada e-pasiennya nggak di folder Hansa Linux ini, e-pasien. Nah, itu kita masukin juga yang e-pasiennya supaya sekalian. Oke, kita coba. Kita coba pakai browser yang pasiennya aja, berarti nanti ngaksesnya localhost ya pasien. Oh, not connect ternyata. Hehehehe. Kita belum diatur nih. Oke, ini sudah beres. Oke, sekarang kita pakai perintah, kita mengatur privilege. Coba ya, di sini privilege-nya coba PPM sudah bisa kebuka tuh. Oh, belum buka. Oke, sekarang kita ngatur privilege-nya. Use MySQL. Oke. Di sini pakai perintah allow. Misalkan kita bikin ininya, bikin klien aja, bikin user lagi, dan usernya klien. Perintahnya adalah grant all privileges on bintang titik bintang 2. Nah, ini usernya berarti client. Kita bikin user client, add kutip persen kutip identified by, masukin passwordnya di login, terus with grant option .com. Oke. Oh, sorry, ini ada yang salah nih. Coba grant all privilege on, grant all privileges on bintang titik bintang 2 client. Oke, add titik identified by with grant option. Oh, ini kelebihan S. Oke, sip. Lalu flash
privileges gitu teman. Oke, exit. Oh ya, di sini kita mengatur juga nih ya, config MySQL nya saya ada yang lupa. Masuk ke cd etc MySQL, terus masuk dulu ke cd Maria db config stripd. Nah di sini masuk edit file 50 server sudo nano 50 server titik cnf. Oke, di sini portnya 3306. Nanti kalau misalnya itu bisa Anda rubah sendiri portnya ya, kalau ini di port yang diinginkan ya. Ini bin addressnya di komen supaya bisa diakses dari luar, dari selain komputer server. Lalu jalankan ulang MariaDB nya sudo systemctl restart MySQL. Oke, sip. Kita coba dengan login ke PHP MyAdmin. Tadi username client, passwordnya lihat. Nah ini udah masuk ya, ini udah masuk. Terus yang tadi giliran yang tadi berarti kita rubah lagi config di ininya. Oke, pasiennya kita rubah. Salah password dulu. Ini config, ini berarti klien. Kita coba akses. Pasti ini mau apa enggak? Nah, mau ya. Terus kita atur config web app-nya. Ini berarti klien. Oke, kita coba. Oke, ini sudah ya. Oke, untuk server saya rasa cukup sampai di sini. Nanti kita coba install kliennya. Nah, nanti kliennya kita pakai Linux Mint juga. Jadi saya install di servernya juga nih kliennya. Kalau misalkan memang di klien, komputer klien ya Anda bisa ikuti langkah-langkah. Yang penting tadi nanti harus ngerti IP server kliennya. Di sini nih, kalau Linux Mint di sini. Oke, ini ya. Nah, terus nanti settingannya itu di database XML di sini. Nah, di menu setting ada database XML. Oke, nanti kita terangkan pas bahasan tentang klien. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.